Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya lisan kita ini mengucapkan kata puja dan puji syukur yang senantiasa kita panjatkan ke hadirat Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluhu, Zat yang menggenggam hidup dan kehidupan kita, Zat yang hanya kepadanya kita menghambakan diri kita, dan Zat yang hanya kepadanya kita memohonkan pertolongannya. Sungguh karena nikmat dan karunia-Nya lah kita di siang hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini akan menghantarkan kita dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya selaku khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, khususnya bagi khatib sendiri, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 10 November. Yang kita tahu 78 tahun yang lalu sebuah peristiwa mahdahsyat di mana para pemuda-pemuda rakyat Indonesia berjuang melawan penjajahan. Hampir selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, dan 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Dengan keberanian para pemuda-pemuda 78 tahun yang lalu dan sebelumnya telah mengusir penjajah-penjajah dari muka bumi ini. Inilah yang kemudian diperingati tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, mengingatkan kita dengan para pejuang-pejuang bangsa ini yang telah mengusir para penjajah dengan gagah berani. Dan kita sekarang ini sudah menikmati kemerdekaan. Kita hidup dengan tenang. Kita bisa bebas tanpa ada paksaan kita dalam melakukan apapun. Tugas kita adalah sekarang ini mengisi hari-hari kemerdekaan ini yang kira-kira bermanfaat bukan hanya diri kita, tapi kita juga bermanfaat buat orang lain.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairin nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, berkenaan dengan ini, bagaimana supaya kita bisa mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan kita bukan hanya bisa menjadikan diri kita saleh secara pribadi, tapi juga saleh untuk orang lain. Bukan hanya saleh secara individual, tetapi juga saleh secara sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah didatangi oleh seorang sahabat beliau, namanya Abi Dzar Al-Ghifari atau biasa disebut dengan Jundub bin Junada. Sahabat ini meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana caranya untuk bisa sukses mengisi hari-hari ini. Bukan hanya dalam ukuran dunia sukses itu, tapi juga sukses dalam ukuran akhirat. Ketika sahabat ini meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya bisa sukses, bukan hanya ukuran dunia tapi juga ukuran akhirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan sebuah nasihat kepada Abi Dzar Al-Ghifari yang sesungguhnya untuk kita semua. Agar dengan nasihat ini kita mampu menjalani kehidupan ini bukan hanya sekadar sukses dalam kehidupan dunia, tapi juga sukses dalam urusan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari yang sesungguhnya buat kita semua umat. Beliau sampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta. Tanamkan ketakwaan itu di mana saja kalian berada. Ketakwaan bukan hanya sekedar kita berada di masjid. Bukan hanya kita berada di majelis-majelis zikir. Di tempat-tempat kita melakukan kajian-kajian keislaman. Di musola, di surau. Tetapi kata Nabi, tanamkan ketakwaan itu di mana saja kalian berada. Apakah itu di tempat kalian melakukan transaksi bisnis? Apakah di tempat kalian berdagang? Atau di tempat kalian bekerja? Atau di mana saja? Bagaimana caranya menghadirkan ketakwaan itu? Tidak lain adalah hadirkan Allah di setiap saat. Yakinkanlah di dalam diri kita bahwa kita hidup ini selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah ketakwaan. Yang dalam bahasa agama seringkali kita menyebut dengan kata muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita bahwa kita ini hidup selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah kita tanamkan di dalam diri kita, insya Allah aman. Maka kenapa terjadi perbuatan-perbuatan aniaya? Terjadinya perbuatan-perbuatan zalim dalam kehidupan ini. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran vertikal di mana kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan. Kalau ini sudah betul-betul melembaga di dalam hati kita di mana kita memiliki kesadaran bahwa kita hidup selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan aman. Ada sebuah kisah, barangkali ini dapat kita jadikan sebuah renungan. Bagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab melakukan sebuah lawatan di keheningan malam. Beliau mendengar sayup-sayup ada pembicaraan antara seorang ibu dengan anaknya. Di mana seorang ibu sedang memprovokasi anaknya dengan mengatakan, "Nak anakku, bagaimana kalau seandainya susu yang kita jual esok kita campur dengan air? Sehingga susu kita akan tambah banyak dan ini juga akan berdampak pada keuntungan yang kita peroleh tentu akan lebih banyak." Ketika ibunya merayu dengan ungkapan seperti ini, si anak ini sontak mengatakan, "Ibu, mohon maaf. Bukankah perbuatan ini perbuatan zalim, perbuatan aniaya, perbuatan yang merupakan penipuan kepada orang banyak?
Ini dampaknya akan lebih besar kalau seandainya pemimpin kita Sayyidina Umar bin Khattab tahu akan perbuatan kita. Kita akan dihukum dengan seberat-berat hukuman, ibu. Si ibu ini dengan entengnya menjawab, nak, Sayyidina Umar enggak ngelihat kita, Amirul Mukminin enggak ngelihat kita. Kita akan lepas dari hukumannya, nak. Lakukanlah itu. Si anak lagi kemudian menjawab, ibu, mohon maaf. Sayyidina Umar memang tidak melihat perbuatan kita. Dia tidak menyaksikan apa yang kita lakukan malam ini. Tapi sadarkah ibu kalau perbuatan kita sedang dilihat oleh sang yang menciptakan Sayyidina Umar? Perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Sayyidina Umar enggak ngelihat kita, tapi Allah melihat perbuatan kita. Kita mungkin lepas dari hukumannya Sayyidina Umar, ibu, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman Allah. Kita lepas dari hukuman dunia, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman akhirat. Inilah satu sikap yang dalam bahasa agama disebut dengan muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di dalam dirinya, di mana dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian menimbulkan kehati-hatian dia dalam menjalani kehidupan. Satu riwayat ketika Sayyidina Umar mendengar anak perempuan ini mengatakan demikian, itu Sayyidina Umar pulang, lalu kemudian memanggil anaknya Asim bin Umar bin Khattab. Lalu kemudian Sayyidina Umar merekomendasikan anaknya agar menikahi perempuan yang ditemuinya malam itu. Maka kemudian Asim bin Umar, karena rekomendasi ayahnya, Asim bin Umar kemudian menikahi perempuan yang dilihat oleh Sayyidina Umar memiliki sikap muraqabah, sebuah kesadaran vertikal di dalam dirinya bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah. Maka dinikahilah oleh Asim bin Umar. Maka dalam catatan sejarah kemudian dari rahim perempuan inilah melahirkan generasi sampai generasi yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang begitu disanjung oleh umatnya, yang begitu dirasakan hasilnya oleh umatnya, dan bahkan menjadi perhatian dunia karena kepemimpinannya. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ittaqillahi sumakunta. Kalau kau ingin sukses, kalau kau ingin betul-betul menjadi orang yang bukan hanya selamat dari kehidupan dunia, tapi juga selamat dalam urusan akhirat, ittaqillahi sumakunta. Tanamkan ketakwaan itu di mana saja kalian berada dengan cara menghadirkan Allah di setiap saat. Yang kedua, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi'i sayyi'atal hasanatamuha. Iringilah perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik, insya Allah akan terhapus. Kita semua sadar bahwa di dalam hidup ini kita enggak akan pernah lepas melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan tidak ada satupun manusia dalam hidup ini yang tidak punya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap manusia, kata Rasulullah, berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Tapi sebaik-baik mereka orang-orang yang berbuat dosa, sebaik-baik mereka orang-orang yang berbuat maksiat adalah orang-orang yang kemudian sadar akan perbuatannya, lalu kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konsep Islam, sebenarnya orang yang terbaik itu bukan berarti orang itu enggak punya dosa. Dalam konsep Islam sebenarnya orang yang terbaik itu, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang yang terbaik itu, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau dia zalim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, mereka kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu kemudian memohonkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu. Inilah manusia yang terbaik. Manusia yang ketika dia berbuat dosa, dia sadar akan perbuatannya, lalu kemudian dia memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diberikan oleh Allah kemuliaan sebagai manusia yang maksum,
yang dibebaskan oleh Allah dari dosa, bahkan mendapatkan jaminan surga dari Allah, yang tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah sehari semalam itu 70 kali. Bahkan riwayat lain mengatakan 100 kali Rasulullah itu mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah atau kama qala 100 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku itu mengistighfarkan diriku di hadapan Allah sehari semalam 70 kali, kata Nabi. Dalam hadis yang lain 100 kali Rasul itu mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah. Istighfar bukan hanya sekadar kita memohonkan ampunan kepada Allah, tapi istighfar pun kita mohon kepada Allah agar dijauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah tidak ridho dengan perbuatan kita. Itulah makna istighfar yang selama ini dipahami. Jadi bukan hanya sekadar kita mohon ampunan Allah, tapi juga kita mohon akan dihindari dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah tidak ridho dengan perbuatan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Rasul yang kedua, iringilah perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Insya Allah akan terhapus dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga pesan Nabi, agar kita ingin sukses dalam kehidupan dunia dan juga sukses dalam kehidupan akhirat, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan pergaulan yang baik. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan contoh buat kita. Kenapa peradaban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi keunggulan dari seluruh peradaban yang pernah ada dalam kehidupan? Rasul mampu membangun sebuah peradaban di zaman kepemimpinannya sebagaimana yang Al-Quran sampaikan, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Sebuah bangsa yang sistem pemerintahannya begitu indah yang pernah terjadi. Dari sisi hukum ditegakkan dengan baik. Sehingga negara pada saat itu begitu wibawa. Kenapa? Karena penegak-penegak hukum mampu melaksanakan hukuman dengan baik. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil menjadi pemimpin yang bukan hanya mampu mengatur tata pemerintahan dengan baik, tapi menjadi figur yang begitu dicintai, menjadi keteladanan bagi umat. Maka kemudian Madinah pada saat itu menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa kuncinya? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pandai bergaul Rasul itu. Rasul pada saat hidup berada di Madinah tidak pernah pandang bulu. Apakah yang Rasulullah hadapi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, atau orang Islam itu sendiri. Di mata Rasulullah semua sama jika dipandang dari sisi muamalah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menghina kafir zimmi, kata Nabi, maka sesungguhnya dia sedang menghina aku. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun sebuah peradaban dengan sistem, dengan cara bagaimana kita melakukan hubungan kemanusiaan dengan cara yang baik. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ini yang kemudian banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Islam identik dengan teroris, terbantah sudah dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ada orang Yahudi yang kemudian akhirnya mengislamkan dirinya karena ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak lain adalah Abdullah bin Salam. Apa yang ungkapan yang Rasulullah sampaikan? Rasul mengatakan, Absus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Itulah Islam pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Di muka bumi ini adalah bagaimana membangun sebuah peradaban yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Islam agama teroris, Islam agama anarkis, maka terbantah sudah dengan hadis yang Rasulullah sampaikan 14 abad yang lalu. Dan berapa banyak di Eropa orang-orang yang tadinya bukan muslim lalu kemudian menjadi muslim karena bagaimana dia melihat sejarah ketika Islam datang
di bumi Makkah, di bumi Madinah, betul-betul yang diprioritaskan Rasulullah adalah membangun peradaban dengan penuh kesantunan dan kedamaian. Itulah Islam. Maka kalau seandainya sistem yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu kita aplikasikan dalam kehidupan ini, kita sudah tidak lagi memandang dari sisi kemanusiaan, apakah itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Selama dia manusia dan sama-sama mau membangun sebuah peradaban di muka bumi ini, maka dialah adalah saudara kita dalam konteks saudara sesama tanah air. Nah, ini yang dipesankan Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan pergaulan yang baik. Maka Rasulullah kembali sukses membangun sebuah peradaban di Madinah karena Rasulullah selalu menyambung silaturahim, menyambung hubungan kemanusiaan, baik apakah itu dengan orang Yahudi, Nasrani, Majusi, selama mereka taat dengan hukum yang dibangun oleh hukum berdasarkan syariat Islam, maka mereka adalah orang yang pantas untuk kita jadikan sahabat dalam membangun sebuah peradaban ini menuju peradaban yang indah. Inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin betul-betul mengisi kemerdekaan ini dengan baik dan ingin menjadi orang yang sukses, apa yang pesankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari sama-sama kita laksanakan dengan baik. Ittaqillah haitsu ma kunta. Marilah kita tanamkan sikap ketakwaan kita di hadapan Allah dengan cara menghadirkan Allah di setiap saat. Sehingga ketika kita mampu menghadirkan Allah di setiap saat, saya yakin sudah tidak ada lagi celah kita untuk melakukan bentuk kemaksiatan kepada siapapun. Yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanatamuha. Iringilah perbuatan jahat kita dengan perbuatan baik, insya Allah akan terhapus. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kita dengan pergaulan yang baik, pergaulan yang kemudian menghantarkan kita dalam kesuksesan membangun sebuah peradaban menjadi peradaban yang akan menjadi catatan sejarah bahwa pernah ada di zaman kemasan kita membangun sebuah peradaban dengan berdasarkan humanis, berdasarkan kemanusiaan yang indah dengan penuh selamat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua dalam rangka mengisi hari-hari kemerdekaan kita. Dengan cara kita berjuang bagaimana bisa menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang bukan hanya dibanggakan oleh rakyat Indonesia tapi juga menjadi kebanggaan bangsa-bangsa di dunia. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة
اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله